Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntasna, calon guru penggerak angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Adapun fasilitator saya adalah Bapak Dwi Sutrisno MPD, dan juga pengajar praktik saya adalah Bapak Kejora MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1-3, yaitu visi guru penggerak. Adapun pada tugas ini, di mana saya membuat tahapan-tahapannya, yang pertama, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan kreativitas dan membuat inovasi dengan karya digital. Kemudian yang kedua, menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah saya buat. Nah, untuk membuat prakarsa perubahan dan bagja, saya mempunyai visi. Visi saya adalah terwujudnya murid dengan kreativitas tinggi dengan menguasai berbagai teknologi, di mana prakarsa perubahannya adalah melahirkan murid yang memiliki kreativitas tinggi di SMA Negeri 1 Sungai Penuh dengan membuat karya digital. Nah, dari visi ini saya membuat redaksi prakarsa perubahan berdasarkan ATAP, yaitu untuk mewujudkan visi. Adapun yang menjadi kekuatan adalah mudahnya akses informasi, bagaimana membuat karya digital seperti video tutorial dan contoh-contoh yang sudah berhasil dan sukses dengan karya digital mereka, dan juga murid yang tanggap dengan teknologi menjadi salah satu kekuatan. Namun perlu diarahkan murid supaya menghargai karya orang lain dengan tidak melanggar haki. Murid harus sadar akan haki sehingga dalam mengekspresikan diri mereka lewat karya digital mereka tidak melanggar haki. Adapun untuk menerapkan kreativitas pada murid di SMA Negeri 1 Sungai Penuh, saya mengimplementasikan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif itu atau yang kita singkat dengan IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. IA dapat dimulai dengan mengidentifikasikan hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk perubahan ke depan yang baik. Untuk melaksanakan visi tersebut dan mewujudkannya, saya menerapkan bagja dan inquiry apresiatif. Melalui pendekatan IA dan tahapan bagja akan mampu membantu peran penting guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Nah, adapun tahapan-tahapan bagja dengan 5 akronim, yaitu P, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Tahapan yang pertama yaitu B, buat pertanyaan. Adapun pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar kreativitas siswa tumbuh untuk dapat membuat karya digital seperti poster, film pendek, infografis, fotografi, ataupun game, dan lain sebagainya. Adapun tindakan ataupun kegiatan yang nantinya akan saya lakukan, yaitu mengajak siswa ataupun murid mencari informasi tentang karya digital sebanyak-banyaknya melalui berbagai referensi dan video tutorial ataupun lainnya, dan mengajak siswa ataupun siswa mempelajari cara membuat karya digital dengan berbagai bentuk seperti poster, video, dan lain sebagainya. Dan tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Adapun nantinya untuk melakukan tahapan yang kedua ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat, yaitu siapa yang akan membuat karya digital, bagaimana membuat karya digital tersebut, kemudian aktivitas-aktivitas apa dalam membuat karya digital, kemudian situasi-situasi yang mendukung yang bagaimana dalam membuat karya digital, dan keterampilan apa yang bisa dipelajari dalam membuat karya digital. Adapun untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang akan kita lakukan dalam membuat karya digital yaitu yang pertama, mengajak siswa mencari referensi dan berkolaborasi dalam membuat video, profil orang ataupun tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil. Kemudian mengajak siswa ataupun murid mempelajari trik-trik sukses
dalam membuat karya digital. Kemudian yang ketiga, melakukan dan mendemonstrasikan yang dipelajari dari pembimbing ataupun video tutorial. Kemudian yang keempat, tindakannya adalah situasi-situasi yang mendukung banyaknya tutorial dan referensi yang ada di internet. Dan kemudian yang kelima, dengan kolaborasi dan tutorial yang dipelajari, mempunyai berbagai ide-ide dan kreativitas untuk membuat karya digital. Lanjut, tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam gali mimpi ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi dalam membuat karya digital. Kemudian perasaan dengan hasil karya digital, kemudian hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah membuat karya digital, dan hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia dalam membuat karya digital. Nah, tindakan yang akan dilakukan adalah mengajak siswa ataupun murid membuat gambaran ataupun narasi diri, video ataupun gambar saat membuat karya digital. Kemudian menanyakan kepada mereka perasaan mereka setelah mereka membuat karya digital dan melihat hasil dari karya mereka. Kemudian yang selanjutnya, menanamkan kepada murid untuk berpikir kreatif dan menerapkannya dalam membuat karya digital. Serta yang selanjutnya adalah murid yang kreatif yang nantinya akan memimpin. Kemudian kita lanjutkan dengan tahapan yang keempat, yaitu C, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Kemudian berapa lama target untuk bisa membuat karya digital? Kemudian apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha membuat karya digital? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah membuat karya digital? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama membuat karya digital? Nah, tindakan-tindakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah membuat catatan-catatan besar target yang akan dicapai, baik per minggu, dan memajangnya di kaca lemari. Dan yang selanjutnya, selalu mengulang untuk melatih kemampuan terus-menerus. Selalu mendokumentasikan setiap kegiatan agar bisa melihat letak salah dan benarnya dan membandingkannya dengan sumber. Dan selalu memberi komentar, saran tentang kekurangan dari karya. Selalu menanamkan motivasi ke murid untuk terus belajar dan berusaha. Nah, tahapan baca yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Untuk melakukan atur eksekusi ini ada pun pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau membuat karya digital? Kemudian siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana membuat karya digital? Berperan sebagai apa saja? Nah, kapan usaha mencapai membuat karya digital akan mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan latihan membuat karya digital? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan membuat karya digital? Adapun tindakan-tindakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah mengusulkan dengan atasan untuk proyek membuat karya digital ini sebagai salah satu proyek pembelajaran P5. Berkolaborasi dengan rekan dengan latar pendidikan yang sama dalam membuat perencanaan. Kemudian membuat jadwal pelaksanaan untuk proyek membuat karya digital. Melaksanakan proyek membuat karya digital. Selalu berlatih dan mengupgrade diri. Kemudian melakukan refleksi diri secara terus-menerus. Bergabung di grup media digital di media sosial. Mencoba ikut kompetensi untuk melatih kemampuan. Nah, sahabat rekan guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah pemaparan saya tentang visi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam guru penggerak.